Ada peristiwa di mana seorang biku merasa puas dengan segala jenis jubah, dana makanan, tempat tinggal dan kebutuhan obat-obatan. Dhamma ini adalah untuk mereka yang merasa puas, bukan untuk mereka yang merasa tidak puas. Demikian telah dikatakan, dan karena alasan inilah maka hal tersebut dikatakan. Ini bahasa sutta ya. Ini adalah gaya bahasa 2600 tahun yang lalu ya. Bapak Ibu Saudara, bulir keenam, bulir kelima adalah gampang berpuas diri. Mungkin kata-kata ini agak jarang didengar, tapi sering Bapak Ibu dengar dalam sinonim yang lain. Dalam bahasa Indonesia, apa makna dari gampang berpuas diri yang lebih sering kita dengar? Bersyukur ya, bersyukur. Dalam Dhamma tidak sering muncul kata bersyukur, tapi sesungguhnya karena Sang Buddha menggunakan kata berpuas diri ya. Tapi itu maknanya ya sama ya. Bagi seorang biku Bapak Ibu, saya memiliki 4 harta atau 4 hal yang paling basic yang nggak bisa nggak ada. Apa itu? Makanan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan. Seorang biku harus melatih diri berpuas diri dengan yang keempat ini ya. Oleh karena itu kami melatih diri. Kalau pagi siang makan dibawa apa, makannya apa. Seorang biku tidak boleh request makanan ya. Ngasih kode pun tidak boleh ya. Jadi martabak telur tadi bukan kode ya. Ingat ya, bukan kode ya. Bahkan kalau memberi kode-kode yang tidak sengaja, bagi beberapa biku yang sangat strict, besok makanannya muncul, bikunya tidak makan ya. Iya. Jadi seorang biku tidak boleh request makanan. Apa yang diberikan itu yang dimakan. Tidak boleh seperti ini ya. Wah, udah lama ya ndak lihat itu ya. Kue itu loh yang hijau-hijau, apa namanya? Yang dalamnya ada gulanya, apa namanya? Apa? Klopon kalau di sini. Ah, itu sudah lama ndak nampak. Ini namanya ngode ya. Ah, ini ndak boleh ya. Onde-onde kalau di Jawa ya. Nah, ini ndak boleh. Ngode ndak boleh Bapak Ibu. Apalagi request. Apa yang diberikan itu yang dimakan. Untuk apa? Melatih diri untuk berpuas diri. Tempat tinggal juga sama, wihara juga sama, obat-obatan juga sama. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika baru bergabung di STI tahun 2015, ya sepertinya tahun 2015 ya, saya menjadi samanera. Kami diberi ujian bertahap-tahap. Jadi kalau dulu ingin menjadi biku STI, tahapnya adalah ikut pabaja 2 minggu. Setelah itu ikut pabaja 3 bulan. Setelah itu latihan di lembaga pendidikan Sangga Wiaramendut 1 tahun. Kalau lulus ini semua, akan melalui interview oleh 4 biku. Tes psikologi langsung oleh seorang psikiater. Cek kesehatan di laboratorium, dibawa ke Prodia. Bisa lewat ini semua, baru bisa menjadi biku. Prosesnya cukup panjang, tapi ini saja sudah diskon. Dulu lebih sulit lagi. Selesai LPS 1 tahun, harus pembinaan 3 tahun sebagai samanera. Jadi zaman-zaman dulu masih ada biku yang jadi samaneranya 4 tahun. Setelah itu kelamaan, potong jadi 2 tahun. Kelamaan, potong jadi 1 tahun. Sekarang pembinaan itu sudah tidak ada. Jadi sekarang kalau ingin menjadi biku di STI melalui jalur yang dulu, belajar di Wihara Mendut, totalnya hampir 2 tahun. Bapak Ibu Saudara, salah satu tahap yang harus dijalani adalah meditasi samatha 2 bulan, vipassana 1 bulan. Saya latihan vipassana 1 bulan di tempat wihara
dulu atas silani Tirak Nandi belajar, ya, yaitu di Malang, Padepokan Arama, 1 bulan sebagai samanera. Bapak Ibu tahu itu ujian apa? Itu ujian kesederhanaan hidup. Dan bukan cukup, tapi beberapa orang ya gagal ya, dia tidak sanggup, dia izin pulang. Di sana Bapak Ibu, waktu itu saya hanya sendiri, tidak ada temannya. Kami diberi kuti, gubuk kecil dari kayu yang ukurannya pas 1 badan. Jadi cuma lebih sedikit. Ada yang pernah? Di gubuk itu ada yang pernah ya? Sekarang gubuknya sudah rubuh. Iya, ganti kuti-kuti yang bagus sekali dari semennya, sudah berkeramik, sudah bagus sekali, ada dipannya. Dulu enggak. Dulu persis gubuk itu 1 meter kali 2 meter ya. Biasa kalau 1 meter kali 2 meter apa? 1 meter kali 2 meter Bapak Ibu, dari kayu. Kayunya juga bukan kayu jati ya, bukan ya, kayu seadanya. Lalu pintunya nggak ketutup semua. Jadi pintunya ditutup, masih ada lubang, anginnya ini besar sekali, serangga bisa masuk. Kami tutup dengan kain biasanya, supaya serangga nggak masuk. Sedihnya Bapak Ibu, ini sedih sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat saya agak sedih ini ya. Sedihnya Bapak Ibu, waktu itu saya sendiri. Beruntungnya saya orang yang tidak takut hantu ya. Beruntung, kalau yang takut hantu akan sedih 2 kali lipat ya. Sedihnya waktu itu banyak pohon sengon. Sila masih ingat dulu banyak pohon sengon? Benar ya? Dulu banyak pohon sengon. Lalu ini harusnya saya dokumentasi nih ya. Kalau cuma cerita saja kurang jos ya. Bapak Ibu tahu enggak? Pohon sengonnya itu dari bawah sampai atas semuanya ulat bulu. Pernah lihat enggak pohon dipenuhi ulat bulu? Burung aja enggak mau makan Bapak Ibu. Ulat itu, burung enggak mau makan. Ulat bulu semua. Jadi kalau kita lewat gini ya, ulat bulu semua. Lalu saya latihan di sana Bapak Ibu. Ikut Wipasana di Malang tidak boleh bicara. Jalan harus lambat, semua harus lambat Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi cepat sekali dibangunin. Jadwalnya sebenarnya setengah 4 atau jam 3 dibangunin. Setengah 4 lah harusnya. Setengah 4 bangun masih sempat, karena meditasi jam 4. Jadi setengah 4 bangun ya, cepat-cepat turun jalan. Rohnya masih setengah itu, sampai ke atas. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya adalah samanera yang bertugas membangunkan saya juga bertugas mengantar Bante Khanti ke atas candi untuk baca parita. Itu jam setengah 3, 2.30. Jadi selesai ngantar Bante Khanti di atas, dia sekalian manggil saya. Harusnya 1 jam lagi. Waduh, saya dikorupsi nih jam istirahat saya ya. Samanera. Bangunlah saya sekitar 2.45, 2.40 dan mulai kegiatan. Bapak Ibu Saudara, dari Kuti jalan ke Dharmasala untuk meditasi harus pelan. Harus lihat tanah, nggak boleh lihat orang. 1 bulan Bapak Ibu jalan. Sudah sampai ke atas, sudah sampai setengah. Aduh, bukunya tinggal. Balik pelan. Ini bener. Kadang payung tinggal ya. Kalau buku tinggal sih jarang ya. Payung tinggal. Kadang buku centing tinggal ya. Payung tinggal. Nggak ada payung ngeri juga. Nanti kalau hujan bagaimana? Balik. Objek meditasinya payung. Ya beneran. Mandi juga harus pelan. Tapi pagi dingin sekali. Pelan, agak cepat ya. Bapak Ibu Saudara, setiap hari dari hari pertama saya mengalami gatal luar biasa. Kenapa? Bulunya ke bawah angin. Ini merah semua Bapak Ibu.
Beneran menderita sekali. Lalu hari ketiga interview. Hari 1, hari 2 tidak interview. Hari ketiga interview. Sebelum interview harus duduk meditasi, diputerin ceramah dhamma lewat tape oleh Bante Khanti. Kita dengerin tape, rekaman ceramah Bante-Bante yang sepuh-sepuh yang dulu-dulu. Dengerin ceramah. Selesai dengerin ceramah, interview. Bante Khanti nanya, gimana Samanera? Apa yang dirasakan? Ya, saya berusaha mengungkapkan mengenai meditasi. Lalu saya bilang begini, Bante, di belakang banyak ulet bulu Bante, gatal semua Bante, ini merah semua Bante. Saya kasih lihat beliaunya. Sulit untuk konsentrasi meditasi Bante, badan saya gatal semua. Lalu beliau menjawab apa? Itulah duka. Aduh, nyesal saya nanyanya ya. Melihat duka ya, melihat duka. Itulah duka, kata beliau. Ya Samanera ya, itu melihat duka. Iya Bante, terima kasih. Besok tidak curhat lagi ulat bulu. Tidak ada gunanya ya. Saya pulang. Saya gatal seminggu Bapak Ibu. Beruntung ada minyak tawon. Jadi setiap malam sebelum tidur minyak tawon, minyak tawon. Objeknya minyak tawon ya. Lalu malam tidur Bapak Ibu, sudah nyenyak begitu, pagi-pagi bangun, nyet, nyet, ada yang jalan tengah malam, ulet Bapak Ibu masuk sampai ke badan. Waduh, harus diam, geser pelan-pelan, nyari kertas, ngangkat, buang keluar, menderita minta ampun. Beneran menderita ya. Tapi Bapak Ibu, setelah melewati masa itu, tidak ada kuti di wihara manapun yang saya anggap tidak bagus. Nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Bante di wihara kami kuti bagus. Bagus sekali. Betul ya? Karena saya sudah mengalami yang papan. Saya ditemani kalau malam ditemani apa? Tokek. Tokek di Malang besarnya minta ampun. Ini ada Atasilani di sini. Bapak Ibu barangkali tidak percaya kalau saya tunjukkan ukurannya. Tokek yang tinggal bersama saya 1 bulan ada 2 ekor. Benar-benar sebesar ini. Sama ekornya. Kan ekornya panjang. Kalau dibuang ekornya sebesar ini. Bagi saya itu rajanya tokek. Lalu sepertinya ada betinanya lebih kecil. Itu jantannya. Sepertinya dia yang paling besar di antara semua tempat itu. Saya nggak pernah lihat tokek sebesar itu. Di Mendut juga ada tokek, nggak sebesar itu. Di sini ada tokek, mungkin lebih kecil ya. Ya, saya nggak tahu, belum ketemu ya. Terakhir, ini supaya nggak ngantuk ya. Tapi ini cerita beneran ini ya. Satu ketika malam-malam, jam 9, 8.30 malam, selesai sudah semuanya, pelatihan saya mau balik ke kuti. Jalanlah pelan-pelan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Mau ke kuti itu bisa setengah jam ya. Sampai tengah jalan Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang loncat. Terus ini. Terus. Tak lihat ular Bapak Ibu. Saya ketemu ular weling hitam putih. Katanya kalau digigit ngantuk terus mati. Beneran? Apa yang saya lakukan? Langsung mundur cepat-cepat. Tidak ada lagi meditasi. Mundur saya. Tidak ada lagi kanan kiri balik saya ya. Ada ketemu ular weling. Sejak itu saya bawa senter ya. Jadi kalau mau pulang senter dulu. Senter dulu, tetap pelan-pelan. Itu pengalaman 1 bulan. Pengalaman itu Bapak Ibu membawa kesederhanaan seumur hidup ya. Makanan di sana juga sederhana karena samaneranya banyak. Setiap hari ditemani mie goreng ya. Wah, mie goreng sudah harta karun itu ya. Ya, itu juga datang dari umat-umat Buddha seluruh Indonesia. Itulah Bapak Ibu Saudara, bulir kelima, kepuasan. Ada satu detail yang Bapak Ibu lupa ya. Bante meditasinya sebulan, kok gatalnya cuma seminggu? Iya, tadi saya gatalnya cuma seminggu. Setelah seminggu saya terpikir,
betapa bodohnya saya selama seminggu. Kan ada obat. Jalanlah saya pelan-pelan ke perpustakaan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Mau ke perpustakaan setengah jam. Di depan perpustakaan itu ada koleksi obat. Dan saya ngerti obat. Saya cari cetrizin, obat alergi. Yang terkenal itu Insidal. Saya ambil 10 tablet. Saya catat. Samanera Abijato, Insidal 10. Pulang kanan, kiri, kanan, kiri. Sejak itu gatal saya sembuh Bapak Ibu ya. Itulah kebodohan adalah sumber penderitaan ya. Ya, saya seminggu saya baru sadar kan ada cetrizin. Nah, jadi setelah itu saya tidak gatal lagi. Bapak Ibu Saudara, semoga setelah Bapak Ibu mendengar cerita saya yang sedih tadi ya, mohonlah Bapak Ibu setelah ini di rumah kadang makanannya cocok, kadang makanannya kurang cocok, diterima apa adanya ya. Tinggal di rumah teman atau dicarikan hotel oleh orang lain ya, kok kadang pas, kadang nggak pas ya, terima dengan baik. Kalau Bapak Ibu sudah mulai punya gampang berpuas diri, kemanapun tidur nyenyak, kemanapun tidur nyenyak, tidak banyak menuntut. Setelah saya melewati gubuk di Padepokan Arama ditemani ulat itu selama sebulan, saya bisa tidur dimanapun. Kadang-kadang saya tinggal di kuti, kutinya banyak sekali nyamuk. Apa yang saya lakukan? Saya bisa datang jalan ke sini, bukan di sini ya, ini contoh saja, di wihara yang lain. Tidur di Dharmasala, pakai jubah, tutup semua badan, tidur. Sudah, tidak harus dikuti. Sederhana, nyenyaknya minta ampun. Ya, Bapak Ibu Saudara, belajarlah gampang berpuas diri. Bapak Ibu Saudara, nomor 6, kesendirian. Ini singkat, jelas, padat saja. Kenapa kesendirian ini menjadi prinsip Dhamma? Karena Bapak Ibu, tidak ada orang yang akan menemani kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ya. Ada sebuah cerita. Minum dulu ya. Ada seorang suami punya 4 istri. Ini contoh saja ya, jangan dicari orangnya ya. Lalu istri yang paling disayang adalah yang nomor 4 karena paling muda. Nomor 3 juga sayang, nomor 2 juga sayang. Semua disayang, tapi paling sayang nomor 4, nomor 3. Satu ketika suami ini sudah tua, sakit-sakitan dan hampir mati. Mendekati ajal, dia nanya istri tercintanya nomor 4. Saya sudah mau berangkat, saya sudah mau mati. Saya paling sayang sama kamu. Kamu ikut saya pergi ya? Mau dia ikut dia pergi? Enggak, kamu pergi sendiri, mohon maaf. Istri keempat enggak mau. Tanya istri ketiga, kamu ikut saya ya? Saya juga sayang sekali sama kamu. Enggak, mohon maaf, kamu silahkan jalan sendiri. Tanya istri kedua, ya enggak mau. Istri pertama, kamu itu ikut saya paling lama, dari dulu kita bersama. Kamu ikut saya pergi ya? Kamu pergi duluan saja. Kamu pergi sendiri. Tidak ada satu orang pun yang mau menemani kita menuju ke alam yang baru. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, diterima atau tidak diterima, pada akhirnya kita akan sendiri ya. Diterima atau tidak diterima, akhirnya kita akan sendiri. Oleh karena itu, kalau seseorang damanya berkembang, dia tidak khawatir dengan kesendirian ya. Ada orang yang mau makan saja harus punya teman ya. Ada orang seperti itu.
Tapi belajarlah dhamma, pelan-pelan bisa hidup sendiri. Bisa hidup sendiri bukan maksudnya nanti ngusir keluarganya, bukan ya. Tapi maksudnya adalah kalau pas sendiri ya bisa, kalau pas rame ya bisa. Nanti sudah berumur, anak-anak keluar kota semua, di rumah sendiri seminggu ya bisa, sebulan ya bisa. Karena pada akhirnya yang menemani kita adalah diri kita sendiri. Tapi Bante gimana ya supaya bisa menemani diri sendiri? Bagi saya salah satu tipsnya Bapak Ibu punya hobi-hobi yang baik ya. Ya kalau sendiri kesepian, putar ceramah dhamma di YouTube. Sekarang ceramah dhamma banyak sekali di YouTube. Dengarkan dhamma. Setelah itu ada waktu bermeditasi. Kenapa? Karena teman terdekat kita adalah batin kita ya. Kalau batin Bapak Ibu ceria, damai ya, kesendirian itu akan lebih menyenangkan. Waktu pulang dari Thailand setahun yang lalu Bapak Ibu, saya pulang bulan 12 ya. Kemudian saya harus dikarantina 10 hari di hotel yang sudah terpilih. Karantinalah saya 10 hari. Setelah selesai karantina 10 hari ada umat yang nanya, Bante, gimana Bante karantina 10 hari, bosan ndak? Itu nanya umatnya. Bapak Ibu tahu jawaban saya? Ndak bosan, saya sudah dikarantina 8 tahun ya. Betul ya? Hidup sebagai biku itu sudah sangat mirip dengan dikarantina di hotel itu. Jadi kalau karantinanya 2 bulan ya saya juga nggak apa-apa, karantina saja 2 bulan ya. Mungkin kalau ada lomba karantina saya bisa menang ini ya. Ya Bapak Ibu, bisa hidup dalam kesendirian adalah salah satu kekuatan super. Ini kata seorang ahli namanya Naval Ravikant. Dia bilang orang yang bisa tinggal dalam kesendirian, batinnya tetap tenang, damai ya, tidak bergejolak adalah kekuatan super. Bapak Ibu, nomor 7 adalah ketekunan. Nomor 8 adalah pembebasan dari beban. Jadi prinsip dhamma kita hari ini belajar 8 ya. Tadi kita mulainya 8 lewat sedikit ya. Ini sudah hampir 1 jam. Mari kita hafal 8 ini bersama-sama sekali lagi untuk menutup pelajaran dhamma kita hari ini. 8 prinsip dhamma ini Bapak Ibu Saudara diajarkan Sang Buddha kepada ibu angkat beliau, Dewi Mahapajapati Gautami. Yang pertama adalah tanpa nafsu. Bapak Ibu belajar mengurangi nafsu, sangat-sangat baik. Yang kedua, pembebasan dari belenggu. Salah satunya ingat, tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Bapak Ibu ingin menyucikan diri, dana sila samadhi panya ya. Dana sila samadhi panya. Yang ketiga adalah pelepasan. Yang keempat yang sangat saya sukai bulir ini, kerendahan hati. Bapak Ibu belajarlah semakin rendah hati dari waktu ke waktu, indahnya luar biasa ya. Indahnya luar biasa. Selanjutnya adalah kepuasan, gampang berpuas diri ya. Nanti kalau Bapak Ibu sulit berpuas diri, ingat cerita ulat bulu saya ya. Ya, kalau kita bisa hidup sederhana, gampang berpuas diri, diberi fasilitas yang mewah, terima kasih, betul ya? Tidak mendapat fasilitas yang bagus, tidak apa-apa, biasa saja. Karena kita gampang berpuas diri ya. Selanjutnya kesendirian. Yang ketujuh, ketekunan. Kalau dhamma berkembang, seseorang menjadi tekun, tidak menjadi malas. Malas itu bukan karakter dhamma ya. Dan yang 8, pembebasan dari beban. Pembebasan dari beban ini juga adalah hasil dari pelatihan dhamma semuanya. Ini tidak saya jelaskan lengkap lagi karena waktu kita tidak banyak. Tapi pembebasan dari beban ini setelah saya pahami dengan baik, salah satunya adalah terbebaskan dari rasa gengsi ya.
terbebaskan dari rasa gengsi. Jadi kalau Bapak Ibu semakin terbebaskan dari beban, menjadi orang yang semakin tidak gengsian, ya. Pakaian tidak harus selalu bagus, kadang sederhana juga baik, yang penting rapi. Karena gengsi itu adalah beban. Betul ya? Gengsi itu beban loh, ya. Gengsi itu bagian dari beban. Bapak Ibu Saudara, ini 8 prinsip Dhamma, sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.